Kembali bersama kami di NTV Prime, kita masih membahas mengenai 6 pasal yang digugat oleh pihak RRT ke MK. Masih bersama kami Bang Refly Harun dan juga Pak Firman Pangaribuan. Saya ingin kembali ke Bang Refly nih. Bang Refly, tadi Anda katakan bahwa memang 6 pasal ini kan tujuannya adalah untuk kepada publik ya, agar bisa tetap demokrasi dan juga terhindar dari kriminalisasi. Nah, pasal mana sih yang paling dianggap begitu dekat dengan kriminalisasi itu, Bang Refly? Jadi ada dua hal ya. Pertama, keberadaan pasal itu sendiri. Dan yang kedua, penyalahgunaannya atau abuse of power-nya. Jadi pasal-pasal yang bisa dianggap mengganggu demokrasi itu misalnya yang paling sering digunakan itu pasal 28 ayat 2 mengenai ujaran kebencian. Pokoknya definisi ujaran kebencian itu gampang sekali kalau pakai operasionalnya, yaitu kalau nggak suka dengan penguasa, kalau Anda mengkritik penguasa, ya, orang yang powerful di kekuasaan, maka Anda bisa dikenakan ujaran kebencian. Jangan lupa, Bambang Tri dan Gus Nur itu dikenakan pasal ujaran kebencian, bukan pasal berita bohong. Karena berita bohongnya kemudian dianulir di tingkat pengadilan banding, dan kemudian yang inkrahnya di Mahkamah Agung adalah ujaran kebencian. Padahal sudah jelas di situ dikatakan ujaran kebencian itu hanya bisa dikenakan kalau basisnya adalah suku, agama, ras, perbedaan warna kulit, perbedaan suku, perbedaan disabilitas mental atau fisik, begitu. Jadi ada pembatasannya. Nah, ijazah itu kan tidak ada kaitannya dengan semua itu, bukan suku, bukan ras, bukan agama. Dan jangan lupa, yang kita katakan itu adalah ijazah Jokowi palsu. Bukan Jokowi memalsukan ijazah, itu dua hal yang berbeda. Tetapi yang lucunya adalah ketika kita mengatakan ijazah Jokowi palsu, lalu seolah-olah narasi yang dikembangkan adalah RRT menuding Jokowi memalsukan ijazah. Bukan begitu. Bisa jadi yang melakukannya orang lain, ya kan? Nah, itu pasal yang paling sering digunakan. Tetapi pasal yang paling tidak masuk akal dikenakan itu adalah pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Sesuatu yang sama sekali jauh dari apa yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, ya, Rismond dan Dr. Tifa, dan jauh dari maksud undang-undang itu sendiri. Pasal 32 itu adalah orang merusak dokumen publik atau dokumen milik orang lain, sehingga dokumen aslinya itu tidak bisa dikenali lagi, tidak bisa tampak lagi, kira-kira begitu. Dan itu biasanya digunakan untuk kepentingan-kepentingan keuangan, menipu dan lain sebagainya, misalnya transaksi perbankan. Nah, ini produknya jelas tidak dirusak. Jadi kalau misalnya mereka melakukan penelitian terhadap dokumen A, dokumen tersebut masih ada, masih bisa dilihat. Yang dilakukan mereka adalah image processing, yaitu memproses image. Dan itu adalah sebuah proses. Bahkan handphone kita pun melakukan processing setiap saat. Ya kan? Nah, pasal 35 itu lebih tidak masuk akal lagi. Karena di situ dikatakan bahwa pasal itu dikenakan bila seseorang itu melakukan editing terhadap dokumen yang tidak otentik dan kemudian seolah-olah menjadi otentik. Ini kan lucu, malah terbalik. Roy Suryo jangankan mengatakan dokumen otentik, dia mengatakan 99,9% ijazah itu palsu. Kalau dia misalnya dikenakan pasal 35, berarti dia aparatnya Jokowi. Artinya Jokowi punya dokumen palsu, lalu diedit Roy Suryo, lalu tampak otentik. Kan aneh, malah terbalik 180 derajat. Nah, tetapi yang tidak masuk akal ini tetap dikenakan, dipaksakan agar mereka ini kemudian bisa ditahan sewaktu-waktu. Nah, inilah yang menjadi persoalan kita dalam penegakan hukum. Jadi kalau orang yang paham dan paham dengan praktik hukum yang ada, ya, maka dia tahu bagaimana ketimpangan unequality before the law yang terjadi. Kecuali kalau Anda bagian dari mafia peradilan. Kalau Anda bagian dari mafia peradilan, ya silahkan saja menganggap semua baik-baik saja. Tapi kalau Anda paham betul bahwa inilah problem besar negara kita, adalah adanya inequality before the law, ketidaksamaan di depan hukum, bagaimana kemudian kezaliman terjadi, bagaimana penegak hukum sering semena-mena, ya, sewenang-wenang dalam menegakkan hukum. Nah, inilah yang kemudian kita perjuangkan. Jadi perjuangan ini tidak hanya soal Roy, Rismond dan Tifa, tapi ini adalah perjuangan rakyat Indonesia, warga Indonesia yang bahkan demokrasi, keadilan, hak asasi manusia terlindungi. Begitu. Baik, saya ingin ke Pak Firman sebagai sesama orang hukum ya, yang tentu mengerti betul isi dari pasal-pasal apa yang digugat oleh pihak RRT ini. Anda tidak melihat adanya ketimpangan di sini, Pak Firman? Ya kan,
pihak penyidik sudah menyampaikannya secara terbuka ya. Tadi kan yang saya dengar tadi kan ya itu adalah kekhawatiran-kekhawatiran. Penyidik sudah melakukan penyidikan ini secara terbuka, secara akuntabel, profesional. Semua melakukan pengawasan, termasuk kita masyarakat gitu loh. Dan oleh karena itu menurut saya ya kita ikutin gitu loh. Masalah apa yang disampaikan tadi bagaimana abuse dan sebagainya itu kan sebenarnya tadi ya memang mereka menyampaikan sesuatu itu kan sudah kita bilang bahwa dari awal di antara Januari sampai dengan April 2025 itulah dugaan-dugaan fitnah dan penyemaran nama baiknya. Dan saya lebih melihat ini adalah tadi pengejawantahan pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 itu gitu loh. Bahwa memang semua ini harkat martabat ini harus dijaga, kalau enggak akan terjadi penghinaan kemana-mana gitu loh. Dengan dalil-dalil bilang nanti kita sedang melakukan penelitian dan sebagainya atau sedang kita melakukan laporan polisi dan sebagainya, padahal sebenarnya sedang melakukan upaya-upaya pencemaran nama baik dan fitnah dan merugikan orang lain gitu loh. Jadi apa yang disampaikan tadi semua menurut hemat kami tidak seperti itu. Tetapi kan kalau kita berdebat dalam undang-undang tadi saya sebutkan 440 di KUHP baru itu ya kita nanti buktikan di persidangan seperti itu. Dan menurut hemat kami tadi pasal 310 311 itu timbul lagi di pasal 434 433 gitu kan. Artinya rakyat menginginkan ini bahwa harus dilindungi harkat dan martabat kita seperti itu. Dan itu negara harus hadir di situ melindungi kita seperti itu. Dan apa yang disampaikan tadi kan hanya untuk melakukan tangkisan-tangkisan menurut hemat kami ya. Jadi saya pikir ya sudah kita fokus aja. Kita fokus aja kepada apa yang kita sampaikan di Polda Metro Jaya. Karena begini Mbak, kerugian ini bukan hanya kepada Bapak, kepada masyarakat semua rugi gitu loh. Karena apa? Ini kan bayangkan seorang presiden ke-7 seperti ini, seperti itu. Baik. Dan saya pikir ya sebagai warga negara, Bapak sudah tidak lagi menjadi presiden, ya dia harus dilindungi seperti itu. Ya. Jadi kalau lantas ada pengajuan dan sebagainya, saya pikir ya itu hak daripada warga negara juga, silakan aja. Tetapi proses ini mari kita ikuti dengan baik, mari kita kooperatif, dan jika ada konsekuensi yang kita langgar, ya kita juga harus kooperatif lah. Ya kan? Saya rasa itu aja Mbak. Oke, gimana Bang Refli katanya harus kooperatif, sejauh ini kan sudah merasa kooperatif betul ya dalam mengikuti kasusnya dan sampai saling lapor, yang dulunya teman seperjuangan sekarang jadi lawan. Sampai mana nih akhirnya publik menunggu ujungnya Bang Refli? Saya sekarang tanya, tidak kooperatifnya contohnya yang mana? Bukan, saya tidak bilang tidak kooperatif. RRT itu mendatangi semua proses hukum yang ada. Ya. Dipanggil tidak mangkir seperti para koruptor. Diikuti proses pemanggilan pertama, kedua, dan ketiga. Diikuti semua yang namanya wajib lapor, tidak ada bolong-bolongnya. Bagaimana Anda mengatakan tidak kooperatif? Tetapi, Bung, ini adalah soal pidana. Kalau Anda kemudian bicara seolah-olah, mari kita lihat di pengadilan. Ini pengadilan pidana, Bung. Ini bukan pengadilan perdata di mana posisi orang itu sama. Dalam pengadilan pidana hanya ada terdakwa dan kemudian negara, bukan melawan Pak Jokowi, tapi melawan negara. Jadi RRT ini dihadapkan pada negara yang diwakili oleh jaksa penuntut umum. Dan kalau seandainya dinyatakan bersalah, mereka akan dipenjarakan. Tapi kalau dinyatakan bebas, Pak Jokowi tidak memiliki konsekuensi apa-apa, karena ini bukan sidang pembuktian ijazah palsu atau tidak. Tetapi tentu kalau misalnya ternyata Roy Suryo, Dr. Tifa, dan kemudian Rismond tidak bersalah, ya akan dilaporkan kembali. Tapi Anda lihat, coba bayangkan. Laporan ke Bareskrim dimentahkan begitu saja, padahal begitu banyak saksi dan ahli yang bisa mengatakan bahwa dokumen itu palsu. Anda lihat fenomena Pak Kasmujo, itu kan penipuan terbesar yang ceto welo-welo. Awalnya dialem-alemi sebagai pembimbing skripsi dan lain sebagainya, tapi kemudian didinai sendiri. Dan semua rakyat Indonesia tahu seorang Kasmujo yang lugu itu kemudian dikorbankan untuk menutupi apa yang terjadi yang sesungguhnya. Bagaimana dibilang, saya ingat betul Pak Kasmujo itu galak katanya, bolak-balik. Tanpa jeda Jokowi mengatakan itu, bayangkan. Tetapi yang terjadi, Kasmujo mengatakan saya bukan dosen pembimbingnya, bukan dosen pembimbing skripsi.
Nah, kenapa Anda tertawa? Ini fenomena yang jelas-jelas. Iya, bagaimana dengan Heri tidak mau Mulyono? Bagaimana Ya. dengan Durmatno yang Iya. katanya foto itu foto mereka gitu loh. Bro, ini Kan bukan begitu. soal Jadi fotonya. saya tidak mau Masalahnya nyemplung ke situ. adalah Karena foto ini kan yang menjadi tertera suatu dalam hal yang nggak ijazah itu pas bukan menurut foto saya. Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Jadi, Anda jangan kemudian melipir bahwa itu Durmatno dan lain sebagainya. Semua peneliti, mulai dari Roy Suryo, Rismond, Topi Merah, dan lain sebagainya, mengatakan itu bukan foto Jokowi. Itu yang paling penting. Ya itu. Foto siapa? Itu bukan persoalan foto kan. Jokowi. Itu satu hal. Hal yang lainnya adalah keberadaan ijazah-ijazah yang Anda keluarkan mulai dari Dian